Berikutnya pembicara Islam, saya persilakan. Ini adalah pertanyaan. Kalau rukun kelima yang ibadah haji ke Ka'bah, apakah Tuhan dalam satu waktu ada di situ? Maksudnya dari Ka'bah. Apakah benda itu Ka'bah maksudnya dihubungkan tauhid bagaimana? Pertanyaan ini sebetulnya hampir merata di kalangan kaum Kristiani, karena dianggapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tinggal di dalam Ka'bah, duduk bersila di dalam Ka'bah, barangkali sedang merenung di dalam Ka'bah. Ada pertanyaan seperti itu, dan itu saya kira hampir semua, termasuk saya sendiri dulu begitu. Tapi akhirnya ini bisa terjawab oleh Alkitab sendiri. Masalahnya Ka'bah itu memang batu yang tersusun. Bahkan di situ salah satu susunan batu itu yang disebut Hajar Aswad, tapi itu salah satu bagian batu yang tersusun. Ya, itu adalah arah untuk menghadapkan sholat kita kaum muslimin. Ruku, sujud, berdiri. Ya, sebelum umat Islam ruku, sujud, berdiri di hadapan Ka'bah yang dikatakan, difitnahkan menyembah Ka'bah, sebetulnya kalau mau jujur berarti umat Islam dulu juga menyembah, sujud, ruku di hadapan Ka'bah yang satunya lagi yang di Yerusalem, Baitullah. Ini kalau kita bicara mengenai sejarah historis. Karena kalau Ka'bah di Yerusalem dan Ka'bah di Mekah itu sama-sama batu. Karena di Yerusalem waktu itu, kalau orang di luar Yerusalem harus tevila. Quran Ibrani itu juga menyebut tevila. Tevila itu sholat kalau bahasa Arabnya. Kalau orang di luar Yerusalem, tevilahnya, sholatnya harus menghadap kota Yerusalem. Orang yang ada di dalam kota Yerusalem menghadapkan wajahnya ke Baitullah yang disebut Haikal Sulaiman, itu Islam menyebutnya begitu. Yang sekarang hanya tertinggal tembok ratapan itu. Dulunya di tengah-tengah itu ada sesuatu yang disebut sebagai tabut. Quran menyebutnya juga tabut. Di dalam tabut itu ada 3 hal. Ada tongkat Nabi Musa yang berbunga, ada manna salwa, dan satunya lagi tulisan kitab Torah yang pertama kali diterima oleh Musa di Gunung Sinai, dan itu wujudnya batu. Kalau mau jujur sebetulnya umat Yahudi mulai awal hingga sekarang ini mau hadapkan wajahnya di Yerusalem. Apakah sama mereka menyembah batu sama dengan umat Islam? Tidak. Sebab kalau dituduh bahwa umat Yahudi menyembah Ka'bah, umat Islam juga dituduh menyembah batu dan wujudnya Ka'bah. Yesus sendiri sebelum munculnya agama Kristen, dia adalah orang Yahudi, lahir dari darah Yahudi, beribadah dengan cara-cara Yahudi. Dia melakukan tehilah. Dalam Injil sendiri, ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa dan sujud. Itu tehilah. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus itu di Taman Getsemani menghadapkan wajahnya sujud ke arah mana? Kalau dia orang Yahudi, pasti dia sujud menghadap ke Ka'bah di Yerusalem. Tapi kalau dia sujud menghadap ke arah lain, dia bukan orang Yahudi. Masalahnya, Yesus itu Yahudi atau bukan Yahudi? Kalau Yesus itu Yahudi, pasti menghadap batu yang disebut di Yerusalem itu. Kita jujur nggak dengan ini? Jadi pertanyaan ini sebetulnya bukan ditujukan kepada kaum muslimin saja, tetapi ditujukan kepada umat Yahudi seluruh dunia, bahkan ditujukan kepada Yesus. Dia menghadapkan wajahnya sujud di hadapan mana? Di hadapan kota Vatikan atau di hadapan Candi Borobudur? Tidak mungkin. Pasti dia menghadapkan wajahnya ke Yerusalem. Bukit Zaitun itu di sebelah mananya Ka'bah Sulaiman. Itu harus sujud. Jadi tidak benar dituduh bahwa Tuhan sedang duduk bersila di situ. Allah yang ada di Yerusalem sama dengan Allah yang ada di Makkah. Tidak ada beda. Karena kita, bayangan kita, Allah itu dianggap seperti kita. Punya mata, punya telinga seperti kita, punya kaki, punya tangan seperti kita. Ini adalah konsep yang harus diluruskan. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, wah,
kita terjebak pada pemahaman harfiah sebagaimana agama-agama sebelumnya. Kalau saya dituduh Mu'tazilah, mana buktinya saya Mu'tazilah? Kedua, tadi Pak Menahem Ali katakan bahwa tauhid Yahudi dengan Islam sudah tidak ada masalah. Kalau demikian, mengapa Allah harus mengutus Rasulnya, mungkin maksudnya Nabi Muhammad ya, dan menurunkan wahyu Al-Quran? Nah, ini masalahnya harus dijelaskan secara jujur. Umat Yahudi dan umat Islam itu sebetulnya mata rantai menurut perspektif Quran, bahwa nabi-nabi ini semacam mata rantai. Nabi ini menubuahkan kedatangan nabi sebelumnya, nabi setelahnya. Nabi setelahnya menubuahkan kedatangan nabi setelahnya. Begitu seterusnya. Sampai kita ada bukti ayat, meskipun umat Islam, umat Kristen tidak percaya, tapi saya mengutip dari umat Islam. Ada ayat yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. Wa'ir, ingat dalam bahasa Arab, ir menunjuk pada fakta historis. Dalam bahasa Arab, menunjuk pada fakta historis. Berarti harus buka dokumen-dokumen sejarah historis. Makanya digunakan pendekatan wa'ir. Qala semakin menguatkan ini adalah fi'il madhi yang terjadi pada masa lampau. Qala bukan yaqulu, tapi qala telah berkata. Siapa yang telah berkata ini? Bukan adalah siapa? Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Apa yang dikatakan? Ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasul bagi kalian semuanya. Kau menunjuk pada siapa yang dimaksud? Kau menunjuk pada Bani Israel. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, yang membenarkan keberadaan kitab Taurat. Saya potong di sini aja supaya nanti nggak terlalu panjang. Masalah secara historis, Isa itu diutus kepada bangsa siapa? Di sini menunjuk kepada Bani Israel. Makanya di situ dikuatkan dengan kitab yang benar, Taurat. Dalam ilmu bahasa, Taurat dalam bahasa tidak bisa dicari akar katanya, karena ini adalah ajam, kosakata asing yang masuk ke dalam bahasa Arab. Kalau begitu Nabi Isa apakah orang Arab atau bukan orang Arab? Yang jelas bukan orang Arab. Tapi kenapa Isa mengatakan ini Rasulullah ilaikum? Ini kan bahasanya ada bahasa Arab. Apakah Nabi Isa dulu orang Arab? Tidak mungkin Nabi Isa ngomong begini. Tapi dia ngomong dengan bahasa beliau, tapi oleh Allah diadopsi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Quran itu ada wahyu benar asli yang dari Allah, ada wahyu yang sifatnya terjemahan, tapi juga wahyu yang dulu diwahyukan kepada Nabi sebelumnya. Ya, paham maksud saya? Nanti saya dituduh Mu'tazilah lagi nanti. Kemudian ini perspektif Islam memberikan informasi kepada kita. Ada rangkaian kenabian. Hanya saja, apakah umat Yahudi sampai sekarang tidak tahu atau tidak mau tahu atau belum tahu rangkaian kenabian ini? Hingga sekarang umat Yahudi masih menanti. Tapi mereka menggunakan istilah Mesiah, ya kan? Itu masalahnya. Mesiah dalam arti yang diklaim oleh umat Nasrani menjadi Al-Masih itu yang bernama Isa pun sampai sekarang umat Yahudi tidak mengakui Mesiah. Saya mau memberikan ini. Jangankan orang Yahudi itu mau memberikan gelar kepada Yesus itu sebagai Mesiah, sebagai orang Yahudi asli saja dia keberatan orang Yahudi. Kenapa? Karena lagi-lagi saya kutip kitab orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap Yesus yang kita yakini sebagai Muslim itu dianggap sebagai anak hasil perselingkuhan dengan pantera yang serdadu Romawi. Jadi darah Yahudinya tidak dilakukan. Ini perspektif Yahudi. Kita boleh ngurus dodo sebagai Muslim. Keterlaluan banget orang Yahudi. Begitu juga Nasrani, keterlaluan banget. Tapi inilah fakta sejarah. Mau Anda beriman kepada Yesus, silakan. Mau beriman kepada Muhammad, silakan. Tapi tunjukkan buktinya. Bagi orang yang Muslim beriman pada Musa, Isa, Muhammad.
Bagi yang Kristen beriman hanya kepada Musa dan Isa. Bagi seorang Yahudi hanya beriman cukup dengan Musa, karena yang dinanti kemudian belum datang. Tapi bukan berarti tidak ada yang dinanti, masih menanti hingga sekarang. Makanya pertemuan kami dengan orang-orang Yahudi cukup akrab sekarang. Sebetulnya siapa ini? Kalau dalam teks Taurat itu masih sama-sama. Saya sedang menulis buku yang mungkin akan menjadi bahan kita semua. Jangan bicara mengenai diri Nabi Muhammad ya, itu terlalu luhur kalau orang Jawa itu. Pecahkan dulu persoalan Ismail ini. Ismail ini kalau sudah beres, baru nanti melangkah berikutnya. Karena Ismail bagi kita kaum muslimin itu seorang nabi yang akhlaknya bagus. Tapi kalau versi terjemahan yang Kristen semuanya perilakunya jelek, bahkan disebut keledai. Ini problem persoalan terjemahan. Kita kembalikan pada teks aslinya, kita buka-buka dan insya Allah buku ini terbit bulan ini. Mudah-mudahan bisa dibaca oleh semua. Nah, ini ada pertanyaan ketiga. Kalau yang Ismail yang dikorbankan, namanya kok nggak dicantumkan di dalam firman Al-Quran, tapi ada pada footnote catatan kaki. Apakah catatan kaki itu firman Tuhan, firman Allah? Begitu pula yang disalibkan, katanya diserupakan Yudas. Ini kan juga di footnote. Oke, gini. Memang catatan kaki itu tidak ada seorang pun muslim sekalipun awam menyatakan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tafsir, memberikan penegasan, penjelasan. Tapi penjelasan itu bukan karena rekayasa dia. Dia merujuk pada hadis-hadis itu untuk menjelaskan apa maksud dari Al-Quran itu sendiri. Memang tidak ada kata-kata Ismail, tidak ada. Tapi siapa yang kenal? Kalau ngerti bahasa Arab, yuk kita berdebat bahasa Arab dulu. Masalahnya di sini kan nggak ngerti bahasa Arab. Problem. Saya mengharapkan sebenarnya menurut saya bisa ketemu dengan cara Belanda. Kan saya juga dulu bersama-sama di Sport untuk Syria. Kalau bisa ketemu, masalahnya nggak bisa ketemu dalam satu forum ini. Karena kalau itu beres, kita bisa diskusi dari bahasa Arabnya, Ibraninya, Arabnya. Ayo. Ya, saya tidak tahu itu Pak. Pokoknya saya bersedia insya Allah. Sampai mana tadi saya bilang? Oh, masalah Ismail. Syaikhul Kalam di situ sudah menegaskan ketika menjelaskan mengenai figur yang dia disebutkan namanya dengan figur yang disebutkan namanya setelahnya, itu sama-sama menggunakan kata bashar. Menggunakan kata-kata bashar. Maksud dari pernyataan pertama dan kedua itu sama. Tidak ada perbedaan. Dan itu sudah saya bahas dalam buku itu. Kalau saya uraikan panjang lebar di sini mungkin malah nggak dong karena terlalu kajian bahasa Arabnya harus dipaksa. Tapi intinya begini, kedua-duanya menggunakan kata bashar. Jadi di situ sama-sama memberikan kabar gembira mengenai kelahiran sebanding. Yang kelahiran pertama juga kelahiran, bashar dalam arti berita kelahiran, yang kedua juga berita kelahiran. Jadi kalau berita kelahiran yang kedua disebutkan namanya, dari berita kelahiran pertama yang nggak disebutkan namanya siapa? Hadis yang menjelaskan anak pertama itu siapa? Dari Abraham. Ismail lagi-lagi. Anehnya kalau kita mau melihat kitab Taurat, hanya dua orang ini yang disebut sebagai Zera Abraham. Zera. Kedua, hanya dua orang ini yang disebut sebagai Benai Abraham. Benai itu anak Abraham. Tapi kalau Zera Abraham hanya merujuk pada dua orang, yakni Ismail dan Ishak. Tapi kepada anak-anak yang lain, anak-anak dari istri yang ketiga, Medan, Nadia dan sebagainya, tidak pernah disebut sebagai Benai Abraham, tapi disebut Benai Keturah, anak Keturah. Ada apa? Torah menyebutkan Zera kepada Ismail sebanding dengan kepada Ishak, dan Benai Abraham, Ishak dan Ismail tidak kepada yang lain. Kenapa? Ketiga, kenapa ada Toledo daftar silsilah sebanding antara daftar silsilah Abraham, daftar silsilah Ismail, daftar silsilah Ishak, tapi tidak ada daftar silsilah anak Abraham yang lain. Ada apa dimaksud ini semua? Itu kalau jelas, itu saya anggap ini nanti buku ini mudah-mudahan mencerdaskan kita semua.
supaya kita nggak mengatakan Ismail itu orang pinggiran, orang terbuang, orang kelas budak. Kita yang tahu Ibrahim itu punya istri yang bernama Hagar, orangnya orang budak, kelas budak. Tapi kalau kita buka kitab Torah, tafsir kitab Yahudi sendiri, Abraham beristri yang bernama Hajar. Hajar itu putri Fir'aun. Bukan orang biasa dia, putri Fir'aun. Tapi kenapa gereja tidak pernah buka-bukaan siapa itu Hajar? Kejujuran adalah taruhan iman kita. Kalau misalnya Kristen benar lagi, berani mau dibaptis lagi. Ya mudah-mudahan lanjutannya. Masih. Meskipun saya sedikit kecewa, tapi kecewa itu membuat kita ingin diskusi lagi. Karena memang saya tetap pada konsistensi saya, kita seharusnya berbicara tentang jumlah hajat ini yang sampai sekarang tidak selesai kan. Dan saya akan sebelum menjawab, saya akan membayar hutang saya dulu. Bahwa Yesus itu diciptakan itu ada di Kolose 1:15 dan di Wahyu 3:14. Nih, jadi ya. Ini sudah saya cek di berbagai terjemahan, berbagai tahun terbitan yang sama. Yesus itu diciptakan. Jadi sekarang logika Anda berpikir, Anda renungkan baik-baik. Sudahlah, nggak usah pikir Islam Kristen apa-apa. Kebenaran aja. Yang itu bersifat objektif gitu ya. Saya kan mengajak Anda berpikir objektif, bukan pendapatnya Paico, itu pendapat mereka. Bagaimana yang diciptakan itu bisa kita anggap sebagai pencipta? Ya, ini hutang saya yang tadi. Jadi jelas di Kolose 1:15. Nanti perdebatannya di Kolose 1:16. Saya tahu kalau digiring ke sana. Cuma kan waktu nggak cukup. Karena itu disebutkan Yesus mengatakan pencipta, bukan. Itu loh. Oke, ini hutang saya. Sekarang pilihan ada di para Anda semua bagi Islam Kristen. Bisa yang diciptakan itu sebagai Allah yang absolut. Monggo. Oke, saya mendapat sebuah pertanyaan sangat cerdas dan saya suka. Kenapa cerdas? Ini kiai-kiai sembarangan itu kalau nggak kiai model-model gila seperti saya nggak bisa jawab. Benar? Pertanyaannya ya, astagfirullah, bukan kesombongan Pak, percaya diri. Cuman sombong dan percaya diri itu kan beda-beda tipis ya. Kalau nggak mau ngomong saya percaya diri. Karena apa? Saya belajar, Pak. Saya baca gitu. Saya nggak ngerti bahasa Arab, tapi kan saya bisa uji dengan bahasa yang lain, dengan cara lain. Seperti ehad tadi nggak benar, saya bisa uji dengan cara yang lain. Gitu. Kalau dibilang ehad, kenapa? Benar guru dia adalah Esa. Seharusnya kan benar guru mereka adalah Esa. Kan begitu. Kalau memang ehad itu jamak, tapi udahlah nanti kita lanjutkan. Sudah sih benar. Seperti ini. Hukum yang pertama kalian harus tahu sebagai orang Kristen. Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Kalau mau digandeng, kalau mau Tritunggal itu benar harus ada kata-kata Yahweh Elohim, Yahweh Salos. Jadi Echad sama Salos Tritunggal klop. Cuma kan nggak ada, saya mau baru kamu. Itu loh. Oke, Mbak, saya mengapresiasi pertanyaan Anda. Karena ini pernah saya tanyakan kepada orang yang saya anggap mampu, ternyata dia bingung juga. Pertanyaannya begini. Berbicara, Oke. Berbicara tentang logika dalam keesaan Allah, saya ingin penjelasan tentang surat Al-Ma'arij 40. Ya, makanya jangan makan korma, Pak. Ini orang Arabnya kurang, mahwanya kurang sih gitu. Kecuali dosen saya ini. Oke, begini Pak, ya, dia ada. Aku bersumpah demi Tuhan yang menguasai timur dan barat, gitu ya. Ini Pak. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Itu ya. Terus saya lagi. Pertanyaan berikutnya, ini firman Allah atau ucapan Nabi? Kalau firman Allah, kepada siapa Allah beriman lagi? Karena tadi kan Esa, iya kan? Kalau Nabi yang bersumpah, berarti Quran bukan firman Allah. Saya minta berdiri yang bertanya.
Tidak apa-apa, kita orang bebas saling menghargai, saling menghormati. Saya sangat apresiasi pertanyaan Anda. Oke, Mas apa namanya? Tepuk tangan langsung. Saya pernah dibuat pusing dengan ayat ini. Saya cari terjemahan lain. Ini ayat besar Pak. Inilah kejahatan terjemahan. Ini ayat kan kecil kan? Inilah namanya eksegese, bukan eksegese. Makanya ketika saya berdebat dengan pendeta Yakob dan Tuco di Unmer, saya bilang yang Allah turunkan dan Allah garansi itu Al-Quran dalam edisi Arabium. Soal terjemahan itu bisa saja salah, dan ini salah saya bilang. Ini kalau nggak kiai-kiai kelas saya nggak bisa menjelaskan. Jelas salah. Saya disodori tentang Yusuf Ali yang dia bilang susu montok-montok. Karena saya belum bisa jelaskan waktu habis, akhirnya berita tersiar lain. Kalau dia pakai terjemahan Yusuf Ali, saya pakai terjemahan lain. Kan kurang terjemahan, tetapi meskipun terjemahan berbeda-beda, itu bisa salah karena itu manusia. Yang dijamin Allah itu Arabiumnya Pak. Paham? Gitu loh. Oke, sekarang saya jelaskan. Ini terjemahan kali ini. Seharusnya A-nya besar karena ini A-nya Allah. Seharusnya besar. Ini anak kecil kan? Karena terjemahan ini bingung, penerjemahnya bingung karena dia tidak mau ada kontradiksi antara aku dan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak pernah mendengar pengajian saya tentang menjelaskan sejarah sebuah kata Tuhan. Makanya saya bilang, kalau saudara punya otoritas ini, saya bilang, kata Tuhan dalam Al-Quran harus hilang. Al-Quran harus punya sebagai eksistensi nama yang tidak bisa diterjemahkan. Saya ada orang guyon sih, saya mau dikirim ke luar negeri untuk sekolah teologi gitu. Misalkan saya ke Cambridge University ya, nama saya Kocok. Bawa sampai mampus kalau saya dipanggil Niro, saya enggak mau. Gitu loh. Meskipun Kocok itu kaca itu bisa diterjemahkan Niro. Itu supaya jelas ada mana nama eksistensi. Oh ini pasti ini. Kalian harus perhatikan. Mana nama eksistensi, mana nama posisi. Ya. Nama eksistensi itu nggak ada yang berhak mengganti, gitu loh. Makanya kalau kita tahu, makanya saya kadang-kadang saya waktu di Lampung saya ditanya sama teman-teman saksi Yehova, saya ditanya nama Allah itu siapa? Saya nggak bisa jawab, saya bingung karena pertanyaannya salah. Bagaimana kalau Bapak Sugeng saya tanya, namanya Pak Sugeng itu siapa? Ya kan? Yang benar itu kalau teman saksi Yehova mau kembali ke romantisme Yahudi, itu seharusnya nama Yahweh itu siapa? Baru dijelaskan Allah. Makanya kalau di Timur Tengah ada adat Allahu Akbar, itu biasa gitu loh. Tapi otak itu tahu bahwa yang dimaksud itu Allah. Gitu loh. Jadi masalah bahasa tidak jadi masalah. Gitu. Makanya nanti belajar bahasa Ibrani ya, supaya Yahweh itu ngerti. Oke, saya lanjutkan. Aku ini Allah, ya. Tuhan ini Allah dalam nama posisi, bukan eksistensi. Ilah. Makanya Al-Quran itu seharusnya menggunakan Allah, ilah, dan roh. Kalau ilah itu bisa diterjemahkan dalam konteks sesembahan, seperti tahu saya kerjakan tadi. Kalau roh itu dalam konteks penciptaan, pengayoman, pelindung dan sebagainya. Jelas kan? Benar, enggak saya tak ngomongin. Itu Pak. Jadi Allah itu bersumpah dengan jabatannya, bukan dengan eksistensinya. Kalau Tuhan itu dimana eksistensi, ya ayat ini gak ketemu bahwa sampai mampus ya orang itu. Ini maksudnya orang-orang yang expand. Di pondok manapun saya kira belum ketemu lah, belum ketemu gitu. Makanya jangan lihat dari ini segini, soalnya kita bisa beli di pasar. Iya kan? Yang jadi masalah dari tadi saya kesulitan mengiring teman-teman ini, karena teman-teman ini tidak mau saya ajak berbicara secara absolut. Padahal hidup itu berpasangan, ada absolut, ada relatif. Kalau ini sudah 100% apa ini? Bisa saya bilang 100% aja, 100% bensin? Tidak bisa. Karena persen dalam X1 sudah menutup yang lain.
Kalau dia 100% air tidak terbuka untuk yang lain. Kalau 100% bensin dia tidak terbuka untuk yang lain. Gitu loh. Bagaimana otak dia sekarang kan berdoa sama Allah ya, sama Allah berdoa. Benarkah kalau Yesus 100% manusia 100% tunjukkan saya? Semoga Yesus tunjukkan gitu. Ya, bukan Anda masuk Islam enggak, tapi kalau masuk Islam ya alhamdulillah. Oke, jelas Mas ya bahwa artinya Allah ini salah terjemahan nih. Ini terjemahannya nggak ngerti mana nama posisi seperti ini loh Mas. Universitas Negeri Malang itu nggak bisa diterjemahkan karena berbahaya. Sampai saya buki anak-anak Universitas Negeri Malang tiba-tiba ada terjemahkan Universitas Negeri Sial. Itu bermasalah. Gitu loh. Meskipun Malang itu sama dengan sial, gitu loh. Nah di sini Allah itu berjumpa dengan di sini roh itu bisa diterjemahkan Tuhan. Itu pun Tuhan belum selesai. Tuhan dalam apa? Dalam ilah. Baik lagi. Gitu loh. Jadi itu jelas Mas ya? Mas tanya jelas ya? Oke, saya terima kasih selalu pertanyaan Anda mencerdaskan gitu. Pertanyaan. Oke, selanjutnya ini kirim surat pertanyaan nggak apa-apa kalau dengan surat tagihan. Oh ini, aku berjumpa sudah. Oke, 9 dari Rari EKC, atau sama Mbak EKC. Mas atau Mbak angkat berdiri. Nggak apa-apa, supaya kita ketemu di dalam sudah saling sapa. Oh Mas, oke, terima kasih Mas ya. EKC. Pertanyaan untuk Pak Sukoco. Oke, terima kasih. Nama saya pakai ejaan baru ya. C. Karena kalau saya pundutan tapi ini bukan saya jawab. Ya ini loh nama, perlunya nama. Ini kalau saya nggak berhak menjawab loh, karena dia pakai T, saya pakai C kok. Berarti bukan saya gitu loh. Supaya Anda perlu nama itu perlu Pak. Jadi supaya nggak tritunggal apa yang tritunggal gitu loh. Karena namanya cuma Allah, Yesus kapan dengan nama Allah, Roh Kudus dengan nama Allah itu nggak pernah gitu. Dia tahu namanya Allah karena dia kasih tahu kita. Bapak tahu nama saya itu dari mana? Kan saya kasih tahu. Kalau nggak saya kasih tahu. Nggak tahu ya. Logika sederhana yang tidak memihak gitu loh. Nah ini kalau saya ikut aturan hukum, saya dihukum tapi tuntutan saya nama saya Sukoto, saya kira hukum. Karena nama saya pakai C. Ngerti Mas? Oh, Masnya ketawa-ketawa pas nanti. Ya. Meskipun Anda tidak masuk Islam, masih perenungan nggak apa-apa. Oh Islam. Oh Anda Islam kan? Islam. Oh bagus itu. Bagus. Oke. Beragama haruslah diterima oleh akal. Ya. Bagaimana Islam menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Musa membelah laut? Oh ini kamu bertanya ini. Apakah perbedaan antara masa Paijo lah, karena saya nggak bermasak, masa saya dan al-hadis logika saya gitu. Itu kan pendapat orang, apa yang saya dijaga pendapat orang? Itu biar ya mau asal ini masa itu terserah. Kalau tanya, kali bingung kalau saya tanya, Nabi Muhammad itu masalah apa? Bingung kan? Makanya Gracia, kamu belajar yang baik. Jangan mengutip pendapat orang. Orang itu pendapat orang bisa salah, bisa benar. Bagaimana kita bicara secara jujur gitu. Oke. Beragama harusnya diterima oleh akal. Bagaimana Islam menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj? Pasti manusia membelah laut. Oke, bisa saya jelaskan Bapak tulis? Begini, itu di luar konteks. Isra Mi'raj, ya, Musa di luar konteks. Subhanallah, alhamdulillah. Yang mau saya mau dari tadi itu. Kalau Sebentar. Sebetulnya tidak keluar konteks Pak, karena dia tentang akal. Gitu loh, ya? Ya. Bisa jelas ya? kalau singkat ya. Oke, damai lah, nanti kita ke warung Padang. Saya jelaskan Bapak tulis ya.
Terima kasih Mas Gracia. Oke. Ini seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Yanto. Rasio itu artinya pembanding, ya. Mana tempe, mana tahu, ya. Mana laki-laki, mana perempuan, itu makanya disebut rasio. Kalau orang gila itu bisa bandingkan mana tempe, mana tahu, dia sikat aja. Oke. Rasio itu pembanding. Gini. Habis ya? Ada lagi kan? Habis ini. Rasio itu terbagi menjadi 3. Ya, ada irasional. Tidak. Ada irasional. Ya. Ini rasio. Ada irasional atau orang kita bilang tidak masuk akal. Seperti apa? Oh di sana lo ada orang makan lokomotif. Itu nggak usah dongkan, nggak usah apa, usah percaya. Gitu ya. Itu tidak masuk akal itu. Tapi kalau ada orang ngomong di sana lo ada orang makan kaca, itu rasional atau irasional atau transrasional? Ini bedanya begini. Nah ini irasional, ini rasional. Seperti apa? Ada orang makan nasi, ya kan? Rasional ya. Terus ada orang makan kaca, itu transrasional. Transrasional. Yang jadi masalah teman-teman perhitungan itu nggak bisa membedakan antara yang irasional dan transrasional. Dulu. Sebetulnya apa? Bagaimana kita membedakan antara trans dan rasional? Itu bukti. Kalau Al-Quran mengatakan kalau kau benar, tunjukkan bukti. Gitu. Buktinya gimana? Cuma orang makan kaca. Itu logika kita kan bingung ada orang makan kaca. Bisa dibuktikan nggak? Kalau saya ajak ke Ponorogo, Anda minta arah kuping ada dimakan. Kaca dimakan. Apa itu? Udah lumping itu. Buktinya kan ada. Tapi rasional nggak sanggup kan? Maka dia masuk transrasional. Kalau ada orang makan nasi, kayaknya nggak usah diperdebatkan, semua orang makan nasi. Kalau irasional yang tidak masuk akal, ada orang makan lokomotif, itu tidak masuk akal. Makanya saya tidak melebihkan karena saya berbackground eksak ya. Eksak itu akan menuntun kita kepada sesuatu yang simpel. Karena ilmu itu artinya membuat sulit-sulit jadi mudah, bukan yang mudah dipersulit gitu loh. Lalu bagaimana kita akan berbicara trigonometri, kuantum segala macam kalau membedakan 1 dan 3 itu sulit. Ya? Jadi nah, terus bagaimana tentang Isra Mi'raj? Itu transrasional, Mas. Transrasional. Ada buktinya? Ada. Bukti itu bisa bukti langsung, bisa bukti tidak langsung. Ini kita tidak bisa membuktikan langsung karena saya nggak pernah sana. Saya membuktikan secara tidak langsung apa? Seluruh jazirah Arab itu menggelari sang nabi itu dengan nama Al-Amin. Dia tidak bohong. Makanya panitia Isra Mi'raj pertama kali itu Abu Bakar. Karena ketika dia cerita Rasulullah itu dalam kondisi gamang. Ini saya mau cerita enggak ya? Kalau saya cerita, sahabat dulu percaya enggak ya? Dia diskusi itu sama Abu Bakar. Abu Bakar, aku gini-gini, kamu percaya? Kalau aku yang berkata Rasulullah, saya percaya. Saya sidik, saya menggunakan makanya gelarnya Abu Bakar as-Siddiq. Di situ. Contohnya lagi kan bulan terbelah, ya? Bulan terbelah itu karena Nabi Muhammad diuji sama kafir-kafir tengik itu kan? Karena gini, kalau Nabi Muhammad bisa membelah bulan, ya, berarti dia sihir. Kalau tidak bisa, berarti dia bukan Nabi. Ini mundur kena masuk kena. Tapi ketika Allah memberikan petunjuk, Muhammad belah itu bulan, dan dia membelah bulan dan bulan terbelah. Dan orang yang jujur akan coba kebenaran, karena orang-orang Arab percaya sihir itu hanya mempan di lingkungan. Dia cari pedagang-pedagang yang keluar dari negeri Arab, dia tanya, apakah kau melihat bulan terbelah? Dijawab, iya, saya melihat bulan terbelah. Iya kan? Jadi dua orang dulu Islam itu begitu. Makanya di Al-Quran dibilang, apabila belum datang penjelasannya, tunggu dulu, ini pasti benar gitu loh. Terbukti setelah NASA
ya, dengan astronom Amerikanya ke bulan, ini abad berapa? Abad kemarin sore kan? Ini abad ke-6. Bulan terbelah gitu loh. Jadi kalau mereka triliunan pergi ke bulan ya, di bulan ini itu belah kan? Oh terbelah. Lawannya cocok mocok, aku nggak cocok. Tapi yang cocok terbelah harus artinya saya ngerti itu ya. Belajar yang baik ya. Oke. Anu jelas? Oke, sukses Anda. Bisa saya sedikit ya. Ini problemnya tadi saya mau sebetulnya kalau misalnya Bali saya ingin satu lawan satu seorang ahli teologi muslim secara filosofis. Saya sekarang kata-kata ini kayak Mas Reza sama Pak Ali itu sampai besok sampai kapan sudah selesai. Yang saya tanyakan kepada Pak Ali, ini paling logika paling dasar ini saya sudah tahu semua itu. Coba terapkan kepada Tritunggal satu hakikat tiga pribadi. Mana kontradiksi? Satu hakikat pengertiannya beda dari yang dimaksud tiga pribadi. Jadi di manakah letak kontradiksi? Itu yang belum dijawab dari tadi. Oh ya, mau mengenai Rabi Rasi, saya mau klarifikasi bahwa Rabi Rasi yang dikutip sama Muhammad Ali itu lahir di tahun 1022. Itu abad ke-11. Saya punya buku tentang kajian Yudaisme Tritunggal di zaman Yesus atau sebelum Yesus. Judulnya Mystery of the Holy Trinity in the Oldest Judaism. Artinya pada waktu Yesus menjelaskan Bapa itu kekal, Esa di dalam Bapa yang kekal, ada firman-Nya dan ada Roh-Nya. Hal itu bukan sesuatu yang asing buat rabi-rabi Yahudi di zaman Yesus atau sebelum Yesus. Tetapi setelah orang Yahudi berperang konflik teologis dengan orang-orang Kristen, terjadi perubahan makna. Akhirnya pada abad ke-11 Rabi Rasi membuat tulisan yang berbeda, itu wajar. Termasuk tentang Ishak atau Ismail. Pada waktu kita buka At-Tabari, dia akan menulis ada 19 sahabat yang mengatakan jelas itu Ishak. Contohnya Abu Hurairah itu ngomong Ishak. Ibnu Mas'ud, tetapi ada sebagian sahabat-sahabat. Artinya ada perang tafsir di sini. Tetapi di Kristen tidak ada. Saya ingin sampaikan bahwa di dalam tafsir Islam itu tidak tuntas. At-Tabari menguatkan Ishak, Baidawi mengatakan ya Ishak ya Ismail, tetapi yang berikutnya Ibnu Katsir atau Jalalain mengatakan itu Ismail. Jadi tolong yang betul Ishak atau Ismail itu selesaikan di internal Islam. Kedua, kalau misalnya keledai itu penghinaan, Anda salah konteks. Keledai itu artinya keledai bebas yang tidak memiliki tuan. Artinya menggambarkan kehidupan padang pasir yang bebas dan merdeka. Itu memang kelemahan terjemahan sehingga kalimat keledai liar diartikan penghinaan, tetapi maksud ayat itu tidak begitu. Keledai yang tidak bertuan, keledai yang bebas mengembara kemanapun. Kedua, kalau sekarang masalah Hagar. Kalau Hagar itu putri Fir'aun, saya kepengen tanya. Jadi kalau Hagar menangis, diusir keluar, bapaknya dengar apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Perang. Tetapi itu tidak terjadi. Kedua, kenapa anaknya Hagar harus diadopsi dan diberi nama sebagai diaku sebagai anaknya Sarah? Kenapa Hagar tidak memiliki bargaining position sehingga anaknya yang dilahirkan diaku sebagai anaknya Sarah? Jadi apa yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi 1000 tahun di tahun 1100 dan sebagainya itu bukan rujukan, karena di dalam tulisan-tulisan Yahudi sebelum zaman Yesus atau sejaman dengan Yesus, semua sepakat dan tidak ada perbedaan bahwa Ishak lah yang disembelih. Baik, Ibu sekalian, waktunya sudah habis. Sudah seperti yang saya katakan sebelumnya, maknai firman yang nuzul sebagai manusia. Demikian pula saya tidak bisa mengimani firman yang nuzul dari buku. Kedua, menurut iman Kristen,
zat Allah itu satu. Kalau ini mau dimatematikkan atau divisakan, itu di luar konteks metafisika, itu kita tolak. Di dalam zat Allah yang esa, berdiam kekal firman-Nya dan berdiam kekal rohnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, ya cuma itu. Jadi menurut iman Kristen, sekalipun Anda tidak percaya kan, tapi minimal Anda bisa memahami bagaimana cara kita memandang agama kita. Ya, bahwa firman menurut orang Kristen itu tidak diawali oleh waktu. Barang siapa yang mengajarkan firman itu diawali oleh waktu, kita semua menolak dan menganggapnya itu sesat. Jadi firman itu wajib kekal. Jadi itu aja. Terima kasih. Saya singkat saja. Ya, saya memang lebih ingin satu lawan satu, karena saya tidak mau perang data lawan data. Karena itu bisa bias kemana-mana dan itu waktu yang berdiri itu bertahun-tahun. Tapi tadi yang Trinitas atau Tritunggal itu satu doktrin, satu konsep Kristen. Maka mari berhadapan dengan konsep monoteisme atau tauhid. Jadi maunya saya perdebatan yang filosofis, worldview lawan worldview, kita uji konsistensi logis. Nah ini yang saya belum lihat di sini di dalam film tadi, tapi tidak apa-apa. Dan silakan saja nanti kalau Mas Gresia mau perang data silakan. Saya mau perang filosofis, perang logika. Oh, ya silakan. Ya. Kali ini saya tambah data, biasanya langsung pakai main dari tulis. Jadi sama saya di mana ya? Oke, sip. Lalu yang kedua saya salut ya. Inilah Indonesia ya. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Dan saya melihat terutama dari saudara-saudara Muslim tidak ada sesuatu tindakan-tindakan ini. Bahkan kalau dilihat justru yang agak kadang lewat batas saya sama Pak Bandi tadi ya. Maka saya betul-betul salut. Saya akan katakan kepada orang Kristen, orang Islam tidak menakutkan mereka bersahabat. Dan saya mau kita harus mulai dan kita jalin. Iya. Kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Iya. Saya kira dari saya cuma itu ya. Terima kasih saudara sudah hadir. Seluruh dialog. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sebagai konklusi perdebatan mengenai Trinitas mulai dari awal sebelum Islam muncul hingga nanti yang kita tidak tahu sampai kapan, tetap tidak akan pernah selesai. Untuk dialog mengenai Trinitas ini dengan umat Islam, sebagaimana tidak tuntasnya dialog